Lagi-lagi Akio Shirikako rilis buku di Indonesia dan sinopsisnya cuma "Aku hanya ingin bahagia". Halo, balik lagi sama Fenda di sini. Apa kabar kalian? Aku lagi reading slam parah akhir-akhir ini, dan kalau kalian lihat Instagram aku, terakhir aku baca buku adalah Solo Leveling, dan dia adalah salah satu buku yang membawa aku keluar dari reading slam. Tapi parahnya aku reading slam lagi gitu setelah baca buku itu. Dan ada satu buku rilisan baru karya Akio Shirikako Sensei, yaitu buku Cinderella Addiction, yang dimana dia juga bisa dibilang buat aku keluar dari reading slam. Tapi setelah itu reading slam lagi, dan bukunya bisa aku selesain sekali duduk. Nah, buku ini tuh bercerita tentang Sakura, seorang anak perempuan pertama di sebuah keluarga gitu, yang dimana dia itu mengharapkan sebuah kehidupan yang bahagia layaknya Cinderella. Dimana saat kecil dia itu ditinggalkan oleh ibunya, dan dia itu di sini harus mengurus kakeknya yang sakit-sakitan, ayahnya yang pekerjaannya nggak jelas, adiknya yang kayaknya malas-malesan gitu buat bantuin dia buat ngurusin rumah. Di sisi lain dia juga harus kerja. Bisa dibilang Sakura ini kayak sandwich generation gitulah intinya. Nah, pada suatu hari dia itu nolongin seorang cowok bernama Kota. Nah, karena judulnya udah Cinderella Addiction, jadi si Kota ini ibaratnya adalah seorang pangeran berkuda putih yang membawa Sakura keluar dan membawa dia ke kebahagiaan yang dia inginkan. Cuman biasa, karena ini Akio Shirikako bukan Stephanie Garber, jadi sindirannya versi dark gitu. Tapi bentar, kalau ngomongin Akio Shirikako tuh kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin dia itu bisa menunjukkan gitu sisi gelap manusia yang sebenarnya tuh kayak gimana, dan buat kita tuh berpikir apakah aku juga bakalan kayak gitu kalau di sisi yang sama, posisi yang sama dengan main karakter yang ada dalam buku ini. Karena di dalam buku ini sejujurnya di awal itu kita disuguhi dengan sebuah kemalangan-kemalangan yang bisa dibilang udah jatuh ketimpa tangga ke kemalangannya Sakura di sini tuh bertubi-tubi gitu. Dan entah kenapa waktu aku baca tuh aku suka gitu menyimak kesialan Sakura. Emang pada dasarnya manusia tuh emang lebih suka menyimak ke tidak beruntungan orang lain kali ya. Makanya aku menikmati gitu waktu Sakura sial. Selain itu dengan sosoknya Sakura yang sangat mengidam-ngidamkan sebuah kebahagiaan yang sempurna, yang sebenarnya itu tuh semu gitu, menginginkan sebuah kehidupan yang layaknya Cinderella, dimana dia ingin dijemput oleh pangerannya karena dia itu kayaknya lelah gitu menjalani kehidupan dia. Itu tuh aku suka gitu, karena tanpa sadar mungkin hal itu ada gitu di dalam diri kita. Terus aku juga mau ngomongin narasinya buku ini. Entah kenapa ya, buku ini itu nggak kayak buku Akio Shirikako yang lain gitu. Dari awal tuh aku udah tahu buku ini tuh mau dibawa kemana, dan nggak ada something yang mengejutkan gitu di belakang. Tapi dari segi narasi dan penerjemahannya itu enak gitu, luwes gitu loh. Alurnya tuh juga agak dikit beda sih sama buku-buku Akio Shirikako yang lain nih kalau aku baca. Dimana di awal itu tuh dikenalin gitu sama tiap karakternya, Sakura sama si Kaori. Tapi alurnya tuh cepet banget gitu, kayak buru-buru mau kemana sih gitu. Kayak tiba-tiba aja tuh udah sampai jauh banget gitu, kayak sat-sat bas-bas gitu loh. Tapi nggak kayak Akio Shirikako yang lainnya gitu, pelan-pelan ditunjukin cluenya satu-satu gitu. Tapi tetap seru gitu. Terus narasinya kan juga diceritain dari 3 karakternya kan di perbabnya, yaitu ada Sakura, Kota, sama Kaori, dimana di sini kita tuh dibawa buat lebih mengenal nih pemikiran si 3 karakter ini yang punya pemikiran yang berbeda-beda, dimana Sakura dengan keinginannya untuk hidup bahagia selama-lamanya seperti layaknya Cinderella. Terus ada Kota yang sangat-sangat memuja Sakura, tapi di sisi lain ternyata ada something yang membuat dia pada akhirnya kayak nggak ada yang enggak gitu. Terus ada Kaori, si anak kecil yang jadi sumber kejengkelanku dalam buku ini, dan sampai membuatku berpikir bahwa emang bener anak SD kayak gitu, emang bener gitu ya kelakuan anak kecil tuh kayak gitu. Kalau dibilang sampai emosi banget kayak baca Absolute Justice sih enggak, kalau dibilang plot twistnya nampol sih juga enggak, tapi lebih ke kesel sih sebenarnya baca buku ini, karena sebenarnya impact emosi yang dikasih itu tuh nggak sebanyak itu. Cuman di akhir-akhir itu kan dimana ditunjukin bahwa everyone is change gitu kan, setiap orang tuh bisa berubah gitu. Nah, perubahan itu tuh yang membuat aku tuh cukup kesal gitu dengan perubahannya itu. Untuk rating sih buku ini aku kasih rating 4,5. Balik-balik reviewnya super nggak jelas. Kalau kalian suka, aku punya video-video lain yang juga mengulas bukunya Akio Shirikako, terus buku thriller yang lain juga. Jadi kita ketemu di sana ya. See you.